Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda, CGP Angkatan 9 dari TK Pertiwi Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Ermi, MM, pengajar praktik Ibu Epi Teti Sitorus, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, sangat penting bagi saya memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak agar mandiri melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, memiliki empati, tertib, dan memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak sudah memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. 3. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau atau monitor. 5. Manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi sebagai manajer, karena di posisi tersebut guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuka pikiran murid, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. 4. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di dalam kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif
dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional akan terwujud sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Untuk mewujudkan budaya positif, maka seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati dan dijalankan bersama. Sebagai seorang guru, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif dan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep inti tersebut harus diyakini dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik menurut saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Yang saya pahami adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas dengan meminta pendapat dari murid. Setelah itu, membuat kesepakatan dengan murid tentang keyakinan kelas yang akan dijalankan. Saya mengatasi permasalahan yang dihadapi murid yang selalu datang terlambat dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang karena dapat membantu murid mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, yang membuat murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid, sehingga murid sudah mulai menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan budaya positif yang diharapkan dapat terwujud.
Hal yang perlu diperbaiki adalah dalam menangani permasalahan yang dihadapi murid, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah merasa bersalah, karena harus memberi hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang adalah merasa tenang, karena saya menyadari bahwa komunikasi sangat penting agar terwujudnya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Coba ceritakan pada ibu, mengapa kamu melakukan perbuatan itu?" Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid. Budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.